Ya, pemirsa Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi Indonesia pada April 2021 dapat mencapai 0,18%. Hal tersebut disebabkan kenaikan harga pangan dan peningkatan permintaan selama bulan Ramadan di tahun ini. Bank Indonesia memperkirakan inflasi Indonesia bulan April tahun ini akan mencapai 0,18% secara month on month. Dengan pertumbuhan tersebut, nilai inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,63% dan secara tahunan tercatat di angka 1,47%. Selain itu, penyumbang pertumbuhan inflasi masih didominasi oleh sektor harga pangan, di mana kenaikan harga pangan ini disebabkan permintaan yang meningkat dari konsumen selama bulan Ramadan, serta jalur distribusi yang tidak efisien atau bahkan cenderung supply shock. Sementara itu, untuk sektor yang mengandalkan mobilitas publik seperti transportasi dan logistik, pemerintah menilai pertumbuhannya masih terbatas. Namun demikian, pihak BI meyakini sektor tersebut masih dapat mencatatkan inflasi meski di bawah target pemerintah yaitu 2% plus minus 1 poin persentase. Seperti diketahui, baik pemerintah maupun Bank Indonesia sejauh ini telah mengeluarkan berbagai stimulus, di mana melalui instrumen fiskal pemerintah memberikan relaksasi pajak diantaranya ialah PPNBM untuk mobil, PPN untuk rumah hingga bantuan sosial lainnya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda masih bergabung bersama kami di segmen ini. Kita akan bahas topik mengupas dua sisi inflasi saat Ramadan. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Ahmad Akbar Susamto yang merupakan ekonom core Indonesia. Langsung saja kita sapa Pak Ahmad. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ahmad sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah mengupas dua sisi inflasi saat Ramadan Pak Ahmad. Tapi sebelumnya mungkin sebagai fundamental begitu, bagaimana Anda melihat perkembangan inflasi dalam beberapa waktu terakhir, terutama sejak adanya pandemi Pak Ahmad, apakah ini masih terkendali? Ya, kita tahu bahwa selama tahun 2020, laju inflasi kita sangat terkendali, itu lebih rendah daripada ketika dulu situasi normal. Dan yang menarik di tahun 2021 ini bahkan semakin rendah lagi. Jadi kita tahu pergerakan inflasi untuk bulan Januari, Februari, Maret 2021 itu semua lebih rendah daripada tahun 2020. Dan April ini kemungkinan memang lebih tinggi tahun 2021, tetapi itu lebih karena pada bulan April ini kita sudah memulai Ramadan, sementara tahun lalu belum. Baik Pak Ahmad, rendahnya dari inflasi ini mungkin bisa dilihat dari beberapa sudut pandang begitu Pak. Apakah rendahnya inflasi ini bisa menunjukkan sesuatu hal yang baik atau perekonomian, atau di sisi lain ini dari konsumsi kita juga masih cukup rendah Pak Ahmad? Ya, ini bisa kita lihat dari dua sisi. Di satu sisi, inflasi yang rendah adalah hal yang baik. Ya, kita tahu bahwa ketika inflasi rendah artinya harga-harga relatif stabil dan daya beli masyarakat secara umum cenderung terjaga. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat inflasi yang sangat rendah ini sebagai indikator bahwa perekonomian kita memang sedang belum sehat. Baik, dari dua sisi begitu Pak Ahmad. Kemudian kalau kita bandingkan dari momentum Ramadan dan Lebaran secara siklus tahunan, di mana inflasi mengalami peningkatan. Tadi juga Anda sempat singgung ini, di tahun ini juga akan terjadi kondisi hal yang sama. Tapi kalau kita bandingkan di tahun 2020 lalu, di momen yang sama, di momen Ramadan dan Lebaran, inflasi ini mencapai level terendah. Apakah memang dari sisi pandemi memberikan faktor yang cukup kuat terkait dengan kondisi ini Pak Ahmad? Ya, jadi tahun lalu kita ketika Ramadan dan Lebaran tahun lalu, suasananya itu masih suasana yang kita itu serba belum pasti. Kita belum tahu apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19 dan seterusnya. Dan waktu itu juga kita tahu pemerintah mulai melakukan PSBB yang mungkin lebih besar daripada sekarang. Sehingga pada waktu efeknya lebih besar dibandingkan dengan tahun ini. Tahun ini meskipun kita masih di tengah pandemi dan bahkan bisa dikatakan bahwa pandeminya sebenarnya lebih parah daripada tahun lalu, tapi minimal masyarakat sudah lebih terbiasa. Masyarakat sudah mulai bisa mengukur, oh seperti ini situasinya, gitu. Sehingga dalam batas-batas tertentu, gitu ya, pergerakan ekonomi lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Dan itulah mengapa kemungkinan laju inflasi tahun ini
khusus untuk bulan-bulan di bulan Ramadan ini, gitu ya, itu kemungkinan masih agak lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, terutama untuk mantuman ya. Di samping nanti juga ada variabel-variabel lain, misalnya variabel-variabel mungkin yang terkait dengan hal-hal yang tidak terkait dengan inflasi, tidak terkait langsung dengan Ramadan maksud saya. Dari sisi pasokan juga memberikan pengaruh, Pak Ahmad? Gini, kita tahu bahwa di antara barang-barang yang sangat rentan untuk berubah harganya adalah sembako ya, barang-barang sembako termasuk beras. Nah, kita tertolong bahwa tahun ini kita masih termasuk musim panen, gini. Jadi musim panen beras masih berlanjut dan karena itu pasokan beras di pasar masih banyak, harga beras bahkan cenderung turun. Ya. Nah, sehingga yang kemungkinan akan mendorong terjadinya harga-harga adalah hal-hal yang lain. Misalnya nih, kalau menurut perkiraan saya daging, gitu ya, daging baik daging sapi maupun daging ayam dan sebagainya. Karena kecenderungan masyarakat kalau pas bulan Ramadan dan juga pada waktu Idul Fitri, mereka cenderung ingin mengkonsumsi lebih banyak daging-daging semacam itu. Lalu minyak goreng dan sebagainya kemungkinan masih akan berkontribusi pada peningkatan harga. Baik, dari pangan beras ini karena adanya musim panen dan lebih kepada daging sapi dan ayam. Bagaimana Anda melihat beras malah turun? Ya. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah, Pak Ahmad, dalam mengantisipasi kondisi ini? Saya cenderung mengatakan bahwa kita nggak perlu khawatir ya, nggak perlu terlalu khawatir dengan inflasi ini gitu. Jadi untuk sekarang, oke, tentu saja kita harus tetap mengantisipasi berbagai kemungkinan, kita tetap harus melakukan yang terbaik menjaga supaya harga-harga tidak naik gitu ya. Tetapi saya cenderung mengatakan bahwa oke deh, ini agak aman nih gitu, sehingga kita berpikir untuk hal-hal yang lain. Gitu. Baik, mengingat dari kontribusi inflasi di Ramadan dan Lebaran ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan, Pak. Kalau kita lihat dari sisi tahunan begitu, bagaimana Anda melihat peluangnya untuk tahun ini, Pak Ahmad? Kemungkinan kita paling nggak kalau melihat 3 bulan pertama plus bulan April ini, bulan keempat gitu ya, saya melihat kemungkinan kita malah akan punya inflasi yang lebih rendah daripada tahun lalu, minimal hampir sama begitu. Nah, tapi tentu kita lihat nanti apa yang terjadi sesudah beberapa bulan ke depan gitu, karena ada banyak ketidakpastian di sana, terutama ketidakpastian yang terkait dengan pandemi COVID-19. Gitu. Kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi gitu ya, kita tahu bahwa ada harapan tahun ini pada triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat, perekonomian akan sudah mulai tumbuh positif, artinya lebih bagus daripada tahun 2020, meskipun pada triwulan pertama kemarin kemungkinan masih negatif. Dan itu mungkin bisa berimbas pada pergerakan harga-harga di bulan-bulan yang akan datang. Tetapi kalau hanya kita lihat paling nggak sampai hari ini, itu situasinya masih sangat aman. Baik, kalau kita bandingkan dengan target APBN, Pak, untuk inflasi di 2021 ini? Oke, jadi sebenarnya komponen APBN bukanlah bagian yang sangat besar dalam perekonomian kita. Jadi angkanya APBN itu hanya sekitar angka kurang dari 3.000 triliun, sementara total PDB kita itu kira-kira 15.500-an triliun lebih, gitu, mendekati 16.000 triliun. Gitu. Sehingga saya kira kita tidak terlalu khawatir dengan itu sepanjang konsumsi masyarakat secara umum masih seperti sekarang, kemudian pergerakan investasi juga belum terlalu berubah, gitu ya. Kemungkinan sih pergerakan dari belanja pemerintah untuk triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat tidak akan berpengaruh banyak terhadap inflasi kita. Baik, Pak Ahmad, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan, Pak. Kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.